Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaga Toto dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Faizal Aprili. Dan di podcast kita kali ini kita masih membahas mengenai seputar dunia otomotif. Namun kali ini kita lebih membahas mengenai komunitas pecinta mobil pabrikan Jepang, yaitu Calya dan juga Sigra. Telah hadir bersama saya Ketua Umum Calya Sigra Club, yaitu Om Cayo. Ya, Assalamualaikum Om Cayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Semangat alhamdulillah. terus. Nah, Pastinya. ini seru sekali ya, Calya Sigra Club. Ini sudah berdiri dari tahun berapa, Om Cayo? Ya, Calya Sigra Club. Jadi ya dari dua nama ini, dua entitas pabrikan Jepang ya, dari Calya dan Sigra. Calya dari Toyota dan Daihatsu dari Sigra dari Daihatsu. Jadi dua entitas jenis mobil ini yang kita gabungkan jadi satu. Nah, ini Calya Sigra Club berdiri sejak tahun 2016. 2016 tepatnya di bulan September tanggal 25 gitu. Oke. Nah, ini sudah terkumpul berapa banyak anggota, Om Cayo? Ya, alhamdulillah gitu ya, sebagai saat ini gitu Calya Sigra Club sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia, kita sudah memiliki member gitu ya. Biasanya kita sebutannya ke member ini Om atau Tante gitu ya. Om atau Tante gitu ya. Jadi itu nama akrabnya gitu. Saat ini kita sudah hampir 6.000 nih member. Masya Allah, 6.000 member. Itu khusus di Jakarta aja tuh sudah sampai mana saja? Ya, ini kita tersebar di semua provinsi di Indonesia nih. Jadi sudah ada dari Aceh sampai Papua. Wah, luar biasa. Ada 6.000 ya, dari Aceh sampai Papua ya terkumpulnya. Betul. Nah, ini yang melatar belakangnya adanya komunitas ini apa sebelumnya? Ya, latar belakang ini biasa ya. Jadi kalau kita membentuk komunitas ini kan memiliki sebuah hobi yang sama, memiliki kendaraan yang sama gitu ya. Sehingga kita membentuk komunitas ini atau klub ini gitu. Nah, kalau biasanya dalam komunitas itu kan esensi gitu ya. Dalam berkomunitas ya kita menjalin persaudaraan gitu ya. Terus menjalin silaturahim gitu ya. Terus ya biasanya kalau sebuah komunitas dibentuk itu korsanya nih kuat gitu ya, jadi saling membantu lah kalau misalkan ada trouble di jalanan gitu. Nah, visinya sendiri, visi dan misi dari klub Calya Sigra ini ya jadi selain esensi tadi tuh silaturahim ya, kita membangun persaudaraan kita di seluruh Indonesia. Nah, Calya Sigra Club salah satu dari beberapa visi misi kita ini sebagai organisasi yang resmi dan sah gitu ya, di hukum juga. Salah satunya kita pasti ikut menjadi pelopor nih keselamatan berkendara gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan dengan asosiasi atau dengan kepolisian gitu. Lalu yang kedua, di setiap daerah ini kan banyak wisata nih ya yang masyarakat itu belum tahu gitu. Jadi Kalsik ini ikut membantu mengenalkan potensi wisata. Nah, di setiap daerah itu biasanya kita acaranya itu di tempat-tempat wisata, baik wisata yang sudah lama berdiri ataupun wisata yang baru dibentuk atau baru dibuat gitu ya. Berarti kerjasama dengan dinas pariwisata juga ya? Ya, saat ini kita biasanya baru kerjasama dengan pemerintah daerah setempat gitu ya. Lalu yang ketiga terakhir ya selain kita bersosial dengan member kita sendiri, kita itu pengen bermanfaat juga untuk masyarakat luas. Jadi kegiatan sosial kita itu juga kenceng nih, Om, di setiap daerah ada bencana, ada musibah. Yang terakhir kayak kebakaran di Jakarta Utara itu tim kami, relawan kami itu turun langsung dengan membagikan bantuan-bantuan buat masyarakat sekitar yang membutuhkan. Oh, luar biasa. Nah, jadi ini sosial juga kita kencengin. Sosial juga ya, cuma memang ini perlu pengetahuan yang lebih dalam lagi. Dan ini kalau kita mau join, itu ada syarat-syaratnya nggak sih, Om Cayo? Ya, syarat-syarat itu sama ya seperti bergabung dengan komunitas-komunitas lain, baik komunitas otomotif atau komunitas lain. Jadi ya syaratnya memiliki kendaraan Calya Sigra. Terus yang kedua, kita itu ada yang namanya starter kit, Om. Nah, starter kit itu adalah ciri atau identitas. Nah, identitas itu biasanya ada 3 jenis yang kita yang kita berikan ke calon-calon member, yaitu stiker di depan ya sebagai penanda gitu, stiker di belakang. Nah, stiker di belakang itu
berupa nomor urut, nomor punggung gitu, dan yang ketiga adalah KTA gitu. KTA. Nah, sejauh ini apa sih yang sudah kira-kira apa yang diberikan, manfaat yang diberikan untuk member khususnya ya, kalau yang ingin bergabung? Nah, kalau manfaat sebenarnya ya sebagai salah satu benefit bergabung di komunitas atau klub, Kalsik ini sudah banyak bekerja sama dengan beberapa prinsipal otomotif. Ya, salah satunya di Astra Daihatsu Motor ya. Kita itu sudah jadi klub binaan nih, Om. Jadi klub binaan yang langsung dipegang oleh Astra Daihatsu. Nah, benefitnya apa dari Astra Daihatsu selain dia mensupport acara-acara kita? Yang kedua adalah ya benefit seperti diskon bengkel, spare part, service gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan seluruh Indonesia. Nah, kalau prinsip-prinsip yang lain itu apa? Seperti spare part kayak busi, lalu kayak oli. Nah, itu bahkan sampai brand-brand gede pun menjadi sponsorship tetap kita nih. Nah, itu benefit-benefit yang kita berikan ke member. Jadi pertama dari harganya lebih murah daripada harga retail. Yang kedua biasanya ada banding khusus ya, dalam setiap pembelian itu dapat hadiah gitu ya. Kemarin kayak contohnya ada salah satu busi, selain harganya yang lebih murah dari retail, kita itu memberikan hadiah ada televisi, handphone, head unit itu yang di TV ya, double din gitu ya, sama voucher belanja lah. Itu benefit yang ya saat ini tuh sebagai salah satu modal kita nih untuk memberikan benefit sebanyak-banyaknya buat member gitu loh. Wah, nah masih banyak lagi sih. Masih banyak lagi, udah dapat pelatihan, banyak kegiatan-kegiatan positif. Tadi udah sedikit disinggung adanya kegiatan sosial. Betul. Nah, kalau umpama ada selain kegiatan sosial, kegiatan rutin yang dilakukan oleh klub Sigera sendiri apa ya? Iya, kalau sebenarnya beberapa kegiatan rutin itu kita sudah untuk nasional sendiri ya, untuk nasional di kami sendiri itu kita slotkan dalam 1 tahun itu kegiatannya apa saja yang akan dijalankan gitu. Ini di luar dari kegiatan chapter, karena kalau kegiatan chapter itu hampir setiap bulan ada gitu ya. Oh, beda-beda Om. Jadi banyak banget kegiatan gitu ya. Salah satunya ya biasa ya anniversary. Lalu yang kedua adalah Jambore Nasional. Lalu yang ketiga adalah pekan olahraganya gitu ya. Itu kita create juga. Itu biasa bulan kapan saya itu, Mas? Nah, kalau untuk anniversary kemarin tuh September. Wah. Kalau happy birthday. Pekan olahraga nasional biasanya kita adakan di Agustus. Cuman karena kemarin pandemi, akhirnya kita melakukan situasinya dengan online semua nih. Online semua, ya, betul. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kita bisa adakan offline ya olahraganya, seperti badminton atau futsal gitu ya. Terus Jambore Nasional, Jambore ini ya salah satu ya event komunitas ya untuk meet and greet ya dengan membernya gitu ya, skalanya nasional. Dan yang akan datang nih di Januari kita akan ada Kalsik Award. Jadi Kalsik Award ini ajang memberikan sebuah apresiasi kepada member ataupun chapter dengan beberapa kategori. Wah, kalah kategorinya apa aja tuh? Boleh diceritakan sedikit nih. Kategorinya kita ada best member, ada best chapter, ada best talent gitu. Nah, itu 3 kategori yang kita bagi juaranya itu di setiap region. Jadi misalkan best chapter region Sumatera. Best chapter region Jawa dan Bali, dan best chapter region Kalimantan dan Sulawesi. Jadi masing-masing kita buat. Ini baru tahun ini atau memang sebelumnya udah bikin demikian? Baru tahun ini karena saya melihat bahwa awarding itu kan penting ya, buat apresiasi. Nah, ya dengan meniru konsep-konsep awarding ya yang saat ini banyak dilakukan, ya kita nanti akan lakukan juga gitu. Wah, luar biasa. Ini pasti dinanti-nantikan oleh anggota khususnya. Iya, sudah banyak teasernya nih di sosial media kita gitu. Nah, ini kalau umpama dibandingkan tentu ada klub-klub komunitas lainnya yang mungkin serupa ya. Ya, sejenis. Nah, itu perbedaannya apa sih, Om Cahyo? Perbedaannya begini ya. Ya, klub-klub sejenis selain Kaleo Sigra mungkin esensi semua komunitas itu sama gitu ya. Silaturahim, saudara gitu ya, kumpul kopdar kopsan. Nah, Kalsik ini ingin membentuk sebuah organisasi dan komunitas yang lebih serius, Om. Karena kalau nggak serius kan cuma ajang senang-senang kumpul-kumpul kan nggak ada konsep gitu ya. Makanya salah satu yang kita create gitu dan kita bisa bisa hasilkan sebagai prestasi kita adalah satu,
Kalsik ini mumpuni dalam legalitas nih Om. Jadi mulai dari akte perubahan, akte pendirian, sampai dengan SK Kemenkumham kita itu tertib. Nah, daftar. itu yang penting ya. Ada nomornya sah lagi ya. Terus yang kedua adalah kita mendaftarkan ke HAKI, hak merek. Jadi nama Kalsik ini sudah kita daftarkan. Jadi untuk ya sebagai organisasi kan nanti suatu saat di apa terjadi perselisihan, nah kita itu sudah punya dasar hukum yang kuat gitu ya atas nama Kalya Sigra Clubnya. Nah ini berdasarkan legalitas sudah Iya. lengkap ya. Nah ini ada kesulitan nggak sih Mas waktu mengurus legalitas? Iya, kalau kita bicara mengurus administrasi itu ya pasti ya waktu dibutuhkan karena kan nggak sehari jadi kan ya. dari 2016 ya. Iya, jadi 2016 pun setiap periode itu kita perbaharui Mas. Jadi nggak cukup sekali. Jadi contoh periode yang baru saya ini ya saya perbaharui aktenya, perbaharui SK Kemenkumhamnya. Sampai yang terbaru ini kita berhasil membuat rekening nih atas nama Kalya Sigra Club, baik untuk rekening kas ataupun rekening sosial. Wah, jadi transparansi dan akuntabilitas keuangannya terjaga gitu. Jadi bukan asosiasi atau perkumpulan yang ya sekedar ngumpul nggak ada manfaatnya. Betul. Nah di sini bisa mendapat banyak sekali ilmu-ilmu, tidak hanya silaturahmi tapi juga ada pelatihan-pelatihan tentu. Betul, ya kayak kemarin 2 minggu kemarin kita itu ya sebagai salah satu klub binaan gitu ya, kita diundang sama salah satu pabrikan pembuat inilah ya, pemadam kebakaran, pemadam api itu. Nah kita apart ya, nah kita diajak ke pabriknya di Tangerang Legok itu untuk dapetin coaching klinik. Jadi bagaimana keselamatan berkendara kalau terjadi kebakaran di kendaraan. Nah itu kita dapetin nih coaching kliniknya kemarin. Selain itu banyak sih, kayak misalkan kemarin seminggu yang lalu tepat di hari Sabtu itu dari salah satu pabrikan busi terbesar di Indonesia, dia juga memberikan edukasi mengenai ya penggunaan busi yang tepat buat mesin, buat ketahanannya dan segala macam. Pokoknya banyak Om. Nah ini biasanya dilakukan sebulan berapa kali sih Om Cahyo? Tergantung ada slot. Jadi misalkan kan kita nyari nih semua partner kita tuh. Jadi kita nyari slot. Kira-kira ada waktu nggak untuk coaching klinik segala macam. Jadi kalau misalkan sebulan ada 2 kali 3 kali, kalau slot kita ada semua ya sebulan bisa 3 kali atau 2 kali. Atau bahkan sebulan tidak ada sama sekali juga bisa gitu ya. Nah tergantung dari slot dari prinsipal juga. Biasanya tentu untuk pelatihan ini ada nyari tempat. Betul. Nah ini kalau kamu untuk ngumpul-ngumpul sendiri di mana biasanya Mas Cahyo? Kalau kebetulan kalau untuk sekretariat itu kan sesuai dengan akte atau SK Kemenkumham itu kan adanya di rumah ketua umum sendiri, itu sekretariat. Cuman kalau biasanya di Tangerang itu banyak, jadi setiap chapter ya sebutannya itu mempunyai base camp masing-masing dong. Oke, nah kalau Om Cahyo sendiri nih? Nah kalau saya semenjak pindah ke Tangerang itu base campnya itu banyak tempat nongkrong seperti kita ada salah satu member yang usaha cuci mobil gitu ya, itu salah satu tempat nongkrong lah namanya. Namanya cuci mobil JRP, itu biasa anak nongkrong di situ gitu ya. Terus tempat-tempat lain juga biasanya nggak jauh dari tempat-tempat yang coffee shop gitu ya. Jadi buat nongkrong-nongkrong yang ya parkirannya luas segala macam gitu. Nah ini kalau namanya kita ikut klub, kadang-kadang kita suka berpindah-pindah rumah nih. Yeah. Nah kesulitan nggak sih Om Cahyo untuk ya pengurusannya gitu, dari umpama tinggal di Tangerang tiba-tiba pindah ke daerah lain, itu ribet nggak sih? Ya sebenarnya secara akte perubahan dan SK Kemenkumham itu kan harus mengikuti per periode nih Om. Jadi misalkan ketua umumnya berganti nih, pindah lagi ya, dia harus ngurus lagi nih, ngurus lagi, sewa notaris lagi gitu ya, dan nanti ke kantor notaris mana gitu dan akan dikeluarkan lagi. Jadi ya prosesnya akan seperti itu terus karena kita tetap menjunjung namanya legalitas Om. Jadi suatu saat ada dispute hukum kita itu kuat. Nah salah satunya adalah Kalsik sekarang ini memiliki kabit hukum yang diketuai oleh lawyer nih. Jadi Kalsik juga punya lawyer, punya pengacara. Jadi ini salah satu benefit nih Om. Jadi selain menjaga keutuhan organisasi kita, tim kabit hukum ini juga mengedukasi nih ke member. Jadi kalau misalkan ada masalah sama leasing, masalah di jalanan, nah kabit hukum kita ini membackup dari sisi hukum. Nah itu sangat penting ya. Kadang-kadang kita sebagai ya pengguna Kalya atau Sigra kurang tahu nih. Kalau umpama nanti ya ada urusan leasing segala macam kurang paham, ini bisa dibantu. Bisa dibantu. Jadi kita kalau masih area kerja wilayah itu bahkan sampai pendampingan ya. Kalau misalkan di daerah-daerah kita akan edukasi
ya edukasi mengenai cara-caranya, nanti mereka tinggal ya cari pendampingannya siapa. Tapi ada sebuah jalan yang kita berikan gitu. Terus sejauh ini sudah ada yang pernah? Banyak kok. Banyak ya. Oh, jadi nggak usah khawatir nih kalau masuk ke Iya. komunitas ini sangat positif, Betul. kegiatan banyak, yang penting sudah legalitas dan legalisasinya benar-benar terjaga dengan Betul. baik ya, terupdate terus. Nah, ini Klasik sendiri sudah tergabung di Paguyuban Otomotif nggak sih? Ya, kalau Klasik sendiri sebagai salah satu klub terbesar, kita sudah beberapa gabung di paguyuban dan kalau asosiasi mungkin saat ini masih dalam proses gitu. Iya. Kalau paguyuban itu seperti Indonesian Automotive Society atau IAS, atau juga FK3O. Betul. FK3 itu Forum Komunikasi Kendaraan gitu ya. Nah, itu kita tergabung juga ke dalam dua paguyuban tersebut. Nah, paguyuban itu juga mempunyai visi atau esensi sebuah paguyuban yang berbeda-beda nih Om. Makanya saya sering mengedukasi gitu ke para member. Jadi kalau kita tergabung di suatu paguyuban, kenali dulu paguyuban itu esensinya apa sih? Paguyuban itu lebih ke arah mana gitu ya. Makanya contoh IAS ini sebuah paguyuban yang mengedepankan sosial. Karena society gitu ya. Jadi ya kegiatan-kegiatan sosial. FK3O ya itu sebuah paguyuban yang mengedepankan event atau IO. Jadi acara-acara kontes-kontes mobil gitu ya. Nah, itu adalah sebuah esensi paguyuban yang berbeda. Makanya terkadang member salah mengartikan bahwa sama paguyuban sama FK3 itu sama. Itu jalur yang berbeda. Jadi di saat kita masuk ke IAS, di saat kita masuk ke FK3O, kita harus tahu kontribusi kita di mana gitu. Manfaatnya apa juga harus tahu. Nah, itu apa yang harus diedukasin untuk para anggota biasanya? Iya, kalau untuk IAS itu sebenarnya ini kita bicara sosial, jadi nggak banyak manfaat yang bisa diminta sama IAS. Justru kita yang berkontribusi terhadap IAS. Jadi bukan kita meminta apa nih benefit, enggak, tapi justru kalau misalkan IAS, kita yang berkontribusi. Ayo IAS, kita adain sosial, kita adain baksos, kita adain ini gitu loh. Jadi justru kita yang jadi volunteernya, jadi relawannya gitu. Wajib nggak sih kita masuk ke dalam paguyuban otomotif itu? Sebenarnya nggak wajib, cuman ini salah satu prestis juga nih di dunia otomotif di Indonesia. Prestisnya seperti apa nih? Karena kalau misalkan sudah tergabung dengan IAS, itu kalau orang komunitas-komunitas sekarang itu menjadi sebuah kebanggaan Om. Bisa pasang stikernya IAS gitu di mobilnya gitu ya. Oke. Ataupun FK3O ini member of IAS, ini member of FK3O gitu aja. Jadi tapi keuntungan dari IAS sama FK3 sendiri? Ya balik lagi keuntungan ini misalnya kita bisa mendapatkan sebuah kegiatan sosial yang memang di create-nya sama IAS, misalkan ada donor darah, ada apa, kita bisa kontribusi kan, sekalian kita bisa join di acara tersebut, sekalian kita bisa bakti sosial di acara tersebut gitu. Wah, berarti udah dapat hasil yang kegiatan positif dari klub sendiri, Pak itu juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya di IAS dan juga FK3 ya. Iya, FK3O ini ya Klasik itu kan ada talent nih Om. Talent sport ya kita sebutnya, yang suka modif audio, suka modif interior ataupun eksterior. Nah, FK3 itu sering mengadakan acara-acara untuk lomba-lomba tersebut. Wah, ini menarik. Ngomong-ngomong soal modif-modifan, berarti juga di klub ada tim juga ya untuk urusan modif-modif. Wah, ya? kita membina juga Om. Jadi ini salah satu program unggulan kita juga. Kita membina yang namanya talent. Jadi talent kita itu talent sport yang suka audio, modif ataupun drag, balap gitu ya. Nah, itu kita bina. Jadi kita bina itu dengan memberikan edukasi, memberikan arahan, sampai memberikan support, misalkan biaya untuk registrasi gitu untuk para talent sport kita. Nah, kalau untuk yang para anggota yang belum paham dan ingin mobilnya dimodif, itu kan butuh edukasi yang benar-benar matang ya, sampai nanti salah modif mana jadi berbahaya gitu. Ya, salah satu edukasi buat modif itu biar tahu konsepnya dulu apa nih, misalkan mau modif audio. Kita harus tahu konsepnya, misalkan saat ini kan yang digandrungi di Indonesia misalkan SQL ya. SQL ini modifnya harus seperti apa, bagaimana gitu ya, spek-speknya kayak gimana. Jangan sampai nanti nggak tahu konsep, yang ada nanti buang-buang uang aja gitu. Iya, betul. Nah, itu salah satu edukasi juga sih. Ya, mungkin bisa sedikit dikasih masukan, saran bagi anggota para yang join di dalam Kalya Sigra Club ini yang ingin modif
otomotifnya harus berhati-hati seperti apa? Betul. Ya, untuk kita bicara modifikasi kan sebenarnya kalau untuk yang eksterior contohnya ya, jadi kita harus tahu konsepnya mau lebih ke base apa gitu ya, elegan kah atau wrappingnya atau fitmentnya gitu ya. Jadi supaya cocok nih, misalkan kalau fitment peleknya sama fendernya harus gimana, kalau bus wrapping atau stikernya ya cutting stikernya harus gimana, kalau elegannya harus gimana. Jadi justru dengan adanya sebuah kontribusi dalam setiap acara, member ini jadi paham yang memang hobi-hobinya modif gitu. Terus kalau audio juga, wah ya konsepnya pengen buat audionya harus kayak seperti apa, konsep apa gitu. Itu justru memberikan edukasi juga kan, karena ya banyak member yang banyak uangnya juga gitu ya untuk modif gitu ya. Tapi terkadang mereka juga newbie juga dan mereka butuh edukasi untuk modif. Ya kadang-kadang yang interior ini yang berbahaya nih, asal-asal modif, cabut sana cabut sini, akhirnya membahayakan. Betul. Jadi harus memilih tempat juga dan butuh ada referensi dari yang memang sudah berpengalaman. Ini ngomong-ngomong soal klasik sendiri, ajang kontes klasik yang sudah mendapatkan juara itu apa aja sih di kancah nasional? Kalau kita bicara otomotif ini kan sama seperti asosiasi IMI ya. Jadi di dalamnya itu paling sport yang paling kita jadikan program yang bisa diberikan recognition di nasional gitu ya. Nah, kalau untuk Kalsik sendiri di bidang sport itu kita kemarin juga kan kita balap nih di Sentul gitu ya. Jadi ya pemula-pemula dan belajar gitu ya. Alhamdulillah kita bisa dapat juara, baik juara 1 ataupun juara 3 sesuai dengan kelas atau bracket berapa detiknya. Nah, alhamdulillah kemarin di Sentul dan di mana Cicangkal itu kita dapat juara juga tuh Om. Para balap talent balap kita tuh. Nah, itu kemarin di Sentul kita dapat juara 1 dan juara 3 untuk bracket kelas bracket 18 gitu ya. Lalu di Cicangkal juga ada beberapa teman-teman yang juara juga gitu ya. Nah, kalau untuk audio sih ya mungkin kita ada salah satu talent ini yang sudah internasional juga nih gitu ya. Jadi diadu dengan sekelas Asia gitu ya. Itu juga ada. Jadi ya kalau melihat harga audionya saja itu sudah bisa beli 4 mobil Om. Itu sampai 500 sampai 600 juta buat audionya doang. Nah, itu ikut kelas internasional juga. Kalau nggak salah kemarin juara 3 juga gitu. Cuma kalau di Indonesia sih dia selalu juara terus, sudah pasti. Juara terus ya. Nah, ini kira-kira ke depan sedang mempersiapkan kejuaraan apa nih dari Kalsik ini sendiri? Ya, kalau misalkan komunitas itu kan kita melihat beberapa ajang rewarding and recognition, misalkan kayak di paguyuban memang tidak ada spesifik reward atau award ya buat komunitas. Tapi biasanya kalau di IMI gitu ada misalkan klub teraktif atau segala macam gitu. Cuman kalau untuk di Kalsika sendiri ya pasti kita akan melihat kontes-kontes yang diadakan oleh ini sendiri oleh beberapa prinsipal ya. Kayak contoh kemarin kita ikut di Indonesia Automotive IAM atau HIN gitu ya. Itu kita lagi kemarin sih urutannya kita masih ketiga nih. Jadi partisipasi klub terbanyak gitu ya, itu kita masih juara 3, teman kita lagi nunggu nunggu pengumuman juga gitu. Ada ikut ke pameran-pameran seperti Gaikindo atau justru itu saat ini kan kita sering ikut yang namanya HIN ya. HIN itu kan sebuah IO yang kelas internasional yang selalu diadakan di Asia dan juga di Indonesia. Nah, kebetulan ya kalau kita bicara talent itu sering terbaru juga kita beberapa memenangkan kategori-kategorinya gitu loh. Ya itu ada member Tangerang Raya gitu ya. Itu kelas-kelas internasional tuh Om untuk ajang modifikasi gitu. Wah, ini modifikasi udah kelas berat nih ya. Yang udah miring-miring mobilnya Om. Saking banyakin modif ya. Iya udah miring-miring. Wah, ini kalau umpamanya buatnya Nobi ini kira-kira ya ada teman saya dia punya mobil Calya atau Sigra, dia pengen modif. Iya. Tapi mikir biaya nih, kira-kira untuk yang modif standar itu harus ngeluarin budget berapa sih? Ya biasanya standar gitu ya supaya tidak terlihat mobil ini standaran banget gitu ya. Biasanya yang perlu dilakukan adalah ganti velgnya dulu. Terus habis ganti velg pakai body kit. Habis body kit baru dalamnya head unitnya aja ganti. Itu udah cukup lah
udah terlihat enak gitu dilihatnya. Itu kalau ganti velg itu kita perlu ada pertimbangan apa sih Om Cahyo? Kan soalnya kita takutnya nanti kena bumper segala macam. Jadi memang perlu ada edukasi dulu. Jadi di saat kita mau naik ya dari misalkan velg kita standarnya itu rim 14 naik ke rim 16. Kita perlu memperhatikan yang lain juga, nggak langsung main ganti ban. Kita perlu lihat pernya dulu kuat nggak, kalau nggak kan nanti gesrot nih. Nah kita perlu lihat kaki-kaki yang lainnya seperti per, sok kita ganti gitu. Supaya lebih aman dan nyaman juga gitu. Betul. Selain itu apa lagi nih? Kalau selain itu ya konsepnya, paling kita mau fitmentnya kayak apa, mau peleknya model apa colong gitu keluar atau modelnya rata gitu dengan fender. Nah itu salah satu pemilihan tipe-tipe velg juga sesuai dengan hobi masing-masing. Wah, tentu banyak sekali yang bisa didiskusiin, tapi yang penting masuk dulu ke dalam komunitas Kalia Sigra Club. Nah, kalau ingin masuk, syaratnya seperti apa? Dan mungkin ada closing statement yang disampaikan. Syaratnya kalau untuk para calon member, mungkin untuk memilih sebuah komunitas yang tepat, perlu lihat dulu keaktifannya. Nah, keaktifan ini bisa dilihat di berbagai sosial media kita gitu ya. Ada di IG kita @KaliaSigraClub atau di Facebook Kalia Sigra Club and Community. Nah, teman-teman itu bisa lihat dulu keaktifan kita. Jadi kalau sudah cocok silakan bergabung. Nah, silakan hubungin dari pengurus chapter masing-masing, dan biaya registrasinya cukup murah ya, di kita itu 175.000 sekali aja, nggak ada lagi biaya-biaya. 175.000 itu sekali seumur saja. hidup. Seumur hidup udah jadi member. Betul. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih nih Om Cahyo atas waktu yang diberikan. Sehat selalu pastinya. Dan sukses terus, salam untuk teman-teman di komunitas Kalia Sigra Club. Akhir kata saya Faizal Aprialdi, pamit undur diri. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.